Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal fasikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswaji wa zurriyatihi wa ahli baiti ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, yang sangat dibanggakan dan kami muliakan dan kesatuan, supaya kita bisa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi asqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita berusaha untuk memahami, menghayati seluruh ajaran agamanya secara kafah, secara menyeluruh, secara sumulia, secara menyeluruh seluruh aspek kehidupan, sehingga kita mampu menyeimbangkan ajaran agama dalam pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, ajaran agama kita adalah ajaran yang sangat sempurna, yang mengatur segala perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik ia yang berhubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, maupun yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Oleh karena itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan, sehingga terjalinlah kebersamaan, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita, sehingga tercapailah tujuan bersama dalam mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sangat baik dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah Sabah ayat 15.
hubungan dengan non-muslim itu dianjurkan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan. Bersikap baiklah kepada kerabat non-muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda yang diawali dari kisah yang bersumber dari Asma bin Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, yaitu Asma dari putri Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar. Putrinya yang bernama Asma. Dia menceritakan dalam hadis, qadimat alayya ummati wahiyya musyrika fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibuku menemuiku saat itu dia masih musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasataftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku meminta pendapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat wahia rogibatun afasilu ummi. Aku katakan, ibuku sangat ingin berbuat baik kepadanya. Apakah aku harus menjalin hubungan dengan ibuku? Qala na'am. Rasulullah SAW bersabda, ya soli ummaki. Sambunglah silaturahim dengan ibu. Berkenaan dengan hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, nama asli daripada ibunda Asma, istri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adalah bernama Qailah binti Al-Uzzah bin Sa'ad bin Malik bin Hasal bin Amir bin Luwai. Dia bermaksud mendatangi putrinya bernama Asmah untuk menjalin silaturahim. Di kala itu, Qailah, ibu daripada Asma, istri daripada Abu Bakar, datang membawakan kismis dan mentega untuk putrinya yang bernama Asma. Namun Asma menolak hadiah itu, bahkan tidak mempersilakan sang ibu masuk rumah sebelum meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak disangka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersilakan, bahkan memerintahkan Asma binti Abu Bakar untuk selalu menjaga hubungan baik dengan ibunya. Soli ummaki. Rasulullah SAW bersabda, silakan jalin hubungan dengan ibu. Ditambah lagi oleh Ibnu Uyainah, bersamaan dengan peristiwa itu Allah menurunkan ayat Al-Mumtahanah ayat 8, bahwa Allah menjelaskan kepada kita tidak ada larangan untuk berbuat kebaikan kepada non-muslim selama mereka tidak mengusir kita dari negeri kita dan tidak memerangi kita. Allah tidak pernah melarang kita untuk berbuat kebaikan kepada non-muslim. Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 itu menjadi
panduan kita untuk berbuat baik kepada non-muslim, apapun agamanya, dan bahkan dia tidak beragama. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Antaburruhum wa tuqsitu ilaihim. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan kepada mereka dan untuk berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kalau kita lihat daripada asbabun nuzul ayat ini, itu dijelaskan hadis yang telah kami bacakan di awal tadi. Bahwa itu dijelaskan ketika Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, bahwa Qutilah istri Abu Bakar yang saat itu masih dalam keadaan kafir, datang kepada Asma binti Abu Bakar, anak kandungnya. Setelah itu Asma bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah saya berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ya boleh. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memusuhi agama Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain oleh Ahmad, Al-Bazzar, Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Az-Zubair bahwa Siti Qutilah, istri Abu Bakar yang telah diceraikan pada zaman jahiliyah, datang kepada anaknya Asma binti Abu Bakar membawa bingkisan. Asma menolak pemberian itu. Bahkan ia tidak memperkenankan ibunya masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu, ia mengutus seseorang kepada Aisyah, saudaranya, sebagai istri Rasulullah SAW, agar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menerimanya dengan baik. Asma harus menerima ibunya dengan baik serta menerima pula bingkisannya. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi agama. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian mengunjungi non-muslim yang sakit. Bahwa diceritakan bagaimana kita selaku umat yang beragama bergaul itu bebas dengan siapa saja. Tapi jangan ikut terjun bergaul bebas. Bergaul itu bebas dengan siapa saja, termasuk dengan non-muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang budak milik orang Yahudi pernah menjadi pelayannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pelayannya ini yang beragama Yahudi ini sakit. Maka Nabi kita Muhammad SAW pergi menjenguknya. Sambil ia bersabda, masuk Islamlah kamu. Lalu pelayannya yang beragama Yahudi ini pun masuk Islam. Said bin Musayyib berkata dari ayahnya, ketika Abu Talib hendak meninggal, Nabi kita Muhammad SAW datang menjenguknya. Ini bisa kita baca dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi dari sini
dapat kita ambil kesimpulan mendakwai orang kafir untuk masuk Islam ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika sebagian sudah mendakwai mereka, maka yang lain gugur kewajibannya. Karena mendakwai orang-orang kafir berarti telah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Hal ini bisa dilakukan dengan menjenguk mereka ketika sakit. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika menjenguk anak kecil yang beragama Yahudi untuk diajak masuk Islam. Dan akhirnya pun dia masuk Islam. Itulah hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kita seorang muslim dilarang untuk memaksa orang Yahudi, Nasrani, dan kafir lainnya untuk masuk Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ikraha fid din." Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Ibnu Katsir mengatakan, Janganlah memaksakan seorang pun untuk masuk ke dalam Islam. Karena kebenaran Islam sudah begitu jelas dan gamblang. Oleh karenanya tidak perlu ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Namun barang siapa yang Allah berikan hidayah untuk menerima Islam, hatinya semakin terbuka dan mendapatkan cahaya Islam, maka ia telah memasuki Islam lewat petunjuk yang jelas. Akan tetapi barang siapa yang masih tetap Allah butakan hati, Allah butakan pendengaran, Allah tulikan pendengarannya, dan Allah butakan juga penglihatannya, maka tidak perlu ia dipaksa-paksa untuk masuk Islam. Cukup kita lakukan bersikap baik, bersikap ihsan, kita berbuat kepada mereka. Bisa jadi karena pergaulan yang baik itu, mereka tertarik dan lembut hatinya sehingga menerima agama Islam tanpa ada paksaan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Di dalam sebuah kisah, ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya di beranda rumah, tiba-tiba lewatlah serombongan orang yang menggotong jenazah. Arak-arakan itu tepat melintas di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya. Segera Rasulullah SAW berdiri memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah itu. Dan para sahabat yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan tidak mau ketinggalan. Dan mereka secara spontan, mereka pun juga ikut berdiri. Usai arak-arakan itu lewat, Rasulullah SAW duduk kembali. Dan tanpa dikomando, para sahabat pun ikut duduk. Namun demikian, menyeruaklah keheranan di hati para sahabat. Kenapa Rasulullah SAW
memberikan penghormatan kepada jenazah itu. Apakah beliau tidak tahu kalau itu adalah jenazah orang non-muslim yang beragama Yahudi? Untuk memastikannya, maka salah satu sahabat memberanikan dirinya bertanya, "Wahai Rasulullah, yang lewat tadi itu adalah jenazah orang Yahudi." Dengan tenang, Nabi kita Muhammad SAW berpesan bahwa setiap kali melihat jenazah diiring ke liang lahat tanpa melihat latar belakang agama, mereka harus berdiri menghormatinya. Betapa luar biasa dan sungguh luhur budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang sampaikan kepada umatnya ini ihwal hubungan antar agama. Jadi setiap jenazah yang lewat, walaupun beda agama, kita seorang muslim diharuskan dan dianjurkan untuk berdiri. Apalagi jenazahnya muslim. Sedangkan non-muslim diharuskan dan dianjurkan berdiri sebagai penghormatan kepada manusia. Bahkan yang sudah meninggal dunia pun dihormati. Jenazah non-muslim dihormati ketika ia meninggal dunia, apalagi waktu masih hidup. Tentu lebih dihormati lagi non-muslim yang masih hidup, apapun agamanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendoakan keluarga non-muslim yang memusuhi kita. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qadima Tufail ibnu Amrih wa Dausi wa ashabuhu, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Tufail bin Amru ad-Dausi dan para sahabatnya mendatangi Nabi kita Muhammad SAW dan berkata, faqulu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna dausan asos wa banat fada'ullaha alaiha. Fakila halakat dausun, qala Allahumma hdi dausan wa ati bihim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suku Daus telah ingkar kepada Allah dan enggan masuk Islam. Untuk itu mohonlah kepada Allah agar mereka dibinasakan. Jadi para sahabat menganjurkan kepada Rasulullah untuk mendoakan orang kafir supaya binasa. Aku dikatakan kepada beliau, suku Daus telah binasa. Maka Nabi kita Muhammad SAW pun berkata, doanya, Allahumma hdi dausan wa ati bihim. Ya Allah, tunjukilah suku Daus dan berikanlah petunjuk kepada mereka. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah SAW tidak mau mendoakan orang-orang kafir, orang non-muslim untuk binasa. Untuk dibinasakan oleh Allah. Walaupun mereka menolak menerima Islam atau menolak untuk masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW dengan doa yang santun, Allahumma hdi dausan. Ya Allah, berikan hidayah kepada suku Daus. Berikan kepada mereka petunjuk. Rasulullah tidak pernah mendoakan supaya
orang-orang kafir binasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini adalah akhlak yang sangat luhur, menjadi teladan dalam kehidupan kita, bahwa kepada orang-orang kafir kita tidak boleh melaknat, apalagi mendoakan supaya mereka binasa, walaupun mereka tidak mau masuk Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga melindungi hak-hak non-muslim. Melindungi hak-hak non-muslim. Di dalam hadis riwayat Bukhari juga dari Abdullah bin Amru dari Nabi kita Muhammad SAW bersabda, siapa yang membunuh orang-orang kafir yang telah mengikat perjanjian muahid dengan pemerintahan muslim, ia tidak akan mencium harum surga. Padahal harum surga dapat dicium dari jarak 40 tahun. Man qatala muahidan, siapa yang membunuh kafir muahid, lam yaroh rohital jannah, maka ia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha tujadu mim masirati arba'ina aman. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Jadi tidak boleh membunuh seorang muslim yang tunduk kepada pemerintahan muslim. Walaupun orang-orang kafir itu kita tidak boleh bunuh mereka. Kita harus lindungi hak-hak mereka. Begitulah akhlak seorang muslim kepada non-muslim. Dan kemudian tidak boleh bagi seorang muslim pun menipu kepada orang kafir selain kafir harbi. Ketika melaksanakan transaksi jual beli, mengambil harta mereka tanpa jalan yang benar, dan wajib selalu memegang amanat di hadapan mereka. Tidak boleh seorang muslim mengambil harta orang-orang non-muslim dengan menjolimi, dengan menipu mereka. Karena begitu Muhammad SAW pun bersabda, ingatlah, barang siapa berlaku zalim terhadap kafir muahid, mengurangi haknya, membebani mereka beban jizyah di luar kemampuannya, atau mengambil harta mereka tanpa keridhaan mereka, maka akulah nantinya yang akan sebagai hujjah mematahkan orang semacam itu. Kemudian, saudaraku, kita diharamkan sebagai seorang muslim menyakiti orang kafir dengan baik dengan perkataan, perbuatan. Kita dilarang berdusta, berbohong kepada mereka, dan kita pun seorang muslim dituntut untuk bertutur kata dan berakhlak yang mulia dengan non-muslim selama tidak menampakkan rasa cinta pada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Manusianya siapa saja, baik ia beragama muslim maupun tidak beragama muslim. Kepada non-muslim kita wajib bertutur kata yang mulia, berkata yang baik, apalagi kepada muslim. Sedangkan kepada manusia kita dianjurkan untuk bertutur kata yang baik, apalagi lah kepada muslim. Oleh karena itu,
kita selaku umatnya itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan ini. Kemudian dalam bermuamalah, berbisnis dengan non-muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, istara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW membeli makanan min Yahudi tu'ama, membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran. Bini si'ati warohanahu dir'ahu, dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi beliau. Dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi melakukan transaksi jual beli, bermuamalah dengan non muslim itu tidak dilarang. Karena Nabi kita pun melakukan transaksi jual beli bermuamalah dengan non muslim, termasuklah itu dengan Yahudi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian kita selaku muslim, kita dilarang untuk mencampur adukkan akidah dan peribadatan agama kita dengan akidah dan peribadatan dengan agama lain. Ini dilarang keras, mencampur adukan akidah dan peribadatan agama kita dengan akidah dan peribadatan agama lain. Maka untuk menjaga akidah dan peribadatan kita tidak bercampur aduk dengan akidah dan peribadatan agama lain, maka majelis ulama kita sebagai penjaga akidah umat Islam itu sudah mengeluarkan beberapa fatwa yang menjadi pegangan kita umat Islam. Ada 4 fatwa untuk menjadi panduan kita, pegangan kita dalam berhubungan dengan non-muslim. Yang pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 1981 tentang perayaan Natal bersama. Ini mendekati Natal ini. Bagaimana hukum dilaksanakan perayaan Natal bersama? Dalam fatwa itu silakan kita download dan kita baca. Ada sebagian muslim disalah mengartikan dan disamakan merayakan Maulid Nabi dengan perayaan Natal. Dan perayaan Natal itu bagi orang-orang Kristen itu merupakan ibadah. Dan umat Islam agar tidak mencampur adukan akidah dan ibadahnya dengan akidah dan ibadah agama lain. Maka dalam fatwa itu dijelaskan dan disampaikan dengan tegas bahwa seorang muslim diharamkan untuk mengikuti upacara Natal bersama. Darul mafasid muqaddamu ala zambil masolih. Umat Islam dianjurkan menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat serta mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Agama Islam itu berkeyakinan bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa. Hanya satu. Dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4 itu semua kita sudah hafal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan orang yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu punya anak, Isa Al-Masih itu anaknya, maka orang itu digolongkan kafir dan musyrik. Silakan baca Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72-73.
Quran surah At-Taubah ayat 30. Dan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116 sampai 118, Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan menyanyikan Isa. Apakah dia di waktu di dunia menyuruh kaumnya untuk meyakini Isa dan ibunya Maryam sebagai Tuhan? Isa menjawab, tidak pernah menyampaikan kepada umatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatwa Majelis Ulama nomor 7 tahun 2005 tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama, itu jelas disampaikan bahwa yang memahami pluralisme agama, artinya paham ini mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya saja yang benar, sedangkan agama lain adalah salah. Dan pluralisme agama ini juga mengajarkan semua pemeluk agama akan masuk surga dan hidup berdampingan nanti di surga. Tentu paham ini sangat bertentangan dengan ayat surah Al-Imran ayat 85 yang menyatakan Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Al-Imran ayat 19 yang menyebutkan hanya Islamlah yang Allah ridhoi. Dan Al-Kafirun ayat 1-6 yang menegaskan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu juga Quran surah Al-Ahzab ayat 36, Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8-9, Al-An'am ayat 116. Itu juga hadis riwayat Muslim, orang yang tidak beriman itu jelas-jelas tempat mereka adalah neraka. Kemudian yang kedua itu adalah paham liberalisme agama yang memiliki pemahaman nas-nas agama Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Paham ini adalah sesat karena dia bertentangan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 71. Itu juga paham sekularisme agama yang menyatakan bahwa dipisahkan antara urusan dunia daripada agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Ini pahamnya adalah sesat karena ini bertentangan dengan Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77, Al-An'am ayat 116. Oleh karena itu, Islam melarang kita untuk mencampur adukan antara ibadah dengan ibadah agama lain. Begitu juga menjelang Natal dan Tahun Baru. Adanya seorang Muslim memakai atribut keagamaan non-Muslim. Itu jelas diharamkan. Menggunakan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram. Mengajak atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram. Karena itu bagian daripada pencampur adukan antara akidah dan peribadatan dengan akidah dan peribadatan dengan agama lain. Begitu juga fatwa Majelis Ulama tentang salam lintas agama. Salam lintas agama dengan menyebutkan salam seluruh agama. Yang 10 tahun terakhir ini itu dicontohkan oleh oknum-oknum para pejabat kita. Menurut fatwa Majelis Ulama, Ijtima Ulama, Komisi Fatwa se-Indonesia yang digelar pada tanggal 28 31 Mei 2024 yang diikuti oleh 654 peserta, mereka memutuskan bahwa
salam lintas agama itu adalah hukumnya haram. Adalah hukumnya haram. Jadi kalau ada situ beberapa agama, jadi cukuplah dikatakan yang pertama ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Dan kemudian salam sejahtera bagi kita semua. Dengan ucapan seperti ini itu tidak diharamkan. Tapi menyebutkan salam-salam agama lain itu diharamkan oleh majelis ulama kita. Karena bertentangan dengan akidah dan ibadah. Mencampur adukan akidah dan ibadah dengan agama lain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Hubungan muslim dengan non-muslim umumnya menekankan prinsip toleransi, prinsip keadilan, dan prinsip yang mengajarkan perbuatan baik dalam interaksi sosial sehari-hari. Dan tetap menjaga perbedaan dalam keyakinan dan batasan pertemanan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai dan berusaha untuk melakukan perlakuan adil dan tidak menzalimi. Dan seluruh umat beragama dianjurkan untuk kerjasama di dalam kebaikan dan selalu melakukan kedamaian. Dan toleransi itu ada batasan. Jangan sampai kebablasan, yaitu mencampur adukan akidah dan peribadatan dengan akidah dan peribadatan agama lain. Oleh karena itu, mari kita berpegang teguh kepada fatwa ulama yang kami sebutkan tadi tentang perayaan Natal bersama, tentang paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama, juga dalam fatwa nomor tahun 2016 tentang memakai atribut keagamaan, juga fatwa ulama tahun 2024 tentang salam lintas agama. Semoga akidah dan peribadatan kita tidak bercampur aduk dengan akidah dan peribadatan agama lain. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wala talbisul haqqo bil batil." Dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil dan makmur, makmur dalam keadilan, maju bersama dan makmur bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.